Ruya annahu ja'at imra'atun fasalat Hatiman an mas'alatin fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal halati sautun fakhajalat faqala Hatim irfa'i sautaki fa'ara min nafsihi annahu asammu fasurratil mar'atu bidzalika wa qalat innahu lam yasma'is sauta faghalaba alaihi ismus samam ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskun fa'akulu lahu akulul mauta ay azuku miraratal mauti wa albasul kafana wa askunul qabra fayahrubu ay syaitanu bidomir ra minni. Makalah ke-23 dari Hatim As-Sam, semoga Allah meridhoinya, adalah dia bernama Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan dan dikata Hatim bin Yusuf. Ia termasuk kalangan pembesar dari Khurasan dan dia adalah murid dari Imam Syaqiq Diriwayatkan bahwasanya datang seorang perempuan kepadanya dan perempuan itu bertanya kepada Hatim tentang satu masalah. Maka kebetulan seiring dengan itu keluar sesuatu suara, buang angin. Maka berkata Hatim, angkat suaramu. Dia mengkondisikan, memperlihatkan dirinya tidak mendengar. Maka bergembiralah perempuan itu dan berkata, sesungguhnya Hatim Al-Asam tidak mendengar suara. Maka terus dimenangkan namanya Hatim Al-Asam, As-Samam. Nah, berkata Hatim Asam, setiap pagi turun setan kepadaku dan bertanya kepadaku, ya Hatim Al-Asam, apa yang kamu makan, apa yang kamu kenakan, dan di mana kamu tinggal? Aku berkata kepada setan, yang saya makan adalah kematian, yang saya kenakan adalah kain kafan, dan saya menetap di dalam kubur. Maka setan lari dengan jawaban dari Hatim Al-Asam. Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati, bersyukur kita pada pagi hari ini berada dalam suasana mudah-mudahan sehat walafiat, memasuki tahun baru Islam yang hari ini sudah masuk tanggal 9 Muharram. Kita mengharap bahwa ini bagian dari refleksi awal tahun kita untuk mengoreksi diri kita sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengorbanan kita, bagaimana kepedulian kita. Kita jadikan ini tahun baru momentum untuk lebih meningkatkan kualitas iman, hijrah dan jihad. Pada makalah 23 ini ada seorang kalangan akabir namanya Hatim Al-Asam. Ini terkenal. Asam itu kalau bahasa Arabnya artinya tuli, tidak mendengar. Padahal bukan berarti dia tuli, bukan berarti dia tidak mendengar. Cuman dia tidak ingin mempermalukan orang. Nama aslinya
Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan, ada yang mengatakan Hatim bin Yusuf. Dia dari kalangan pembesar guru-guru dari Khurasan, dan dia adalah murid dari Syakik Al-Balkhi. Diriwayatkan ada seorang perempuan bertanya satu masalah, ya mungkin tentang waris atau tentang urusan perempuan di hadapan gurunya. Ketika dia bertanya, tiba-tiba tanpa kontrol dia keluar sesuatu, dikentut lagi dengan suara yang besar gitu kan. Langsung dia menutup mukanya, malu tertunduk gitu. Tapi seorang ulama yang bijak ini, dia seolah-olah tidak mendengar suara itu, tidak ingin mempermalukan seorang perempuan ini, karena malunya kayak apa. Makanya orang kalau lagi wudhu keluar angin, kan yang disapu apa? Muka. Orang suka iseng, kok yang keluar dari pantat yang disapu muka? Sekarang kalau kita malu, yang kita tutupin pantat apa muka? Orang pasti muka lah. Ketika koruptor, ketika penjahat masuk disut oleh televisi, pasti dia menundukkan mukanya seperti itu. Nah, si perempuan ini keluar itu begitu kerasnya sehingga dia malu luar biasa. Tapi kata Hatib, irfa sautaki, irfa, angkat suara kamu, saya nggak dengar apa yang kamu omongin. Alhamdulillah dia nggak dengar suara angin saya. Ingin memberikan rasa aman dan tidak ingin menyinggung perasaan orang. Karena orang kan kadang-kadang karena malu saja dia luar biasa lama hilangnya gitu. Orang jatuh bukan karena sakitnya, malunya ini gitu. Ini sangat-sangat bijak gitu kan. Sehingga karena dia begitu bijak, seolah-olah dia tidak mendengar, sampai seterusnya nama dia jadi Hatim Al-Asam. Itu poyokan ya. Tapi kalau kita manggil orang, kita jangan memberikan gelar yang jelek gitu kan. Ya. Maaf ya, pengkor lo gitu, ya peot lo, jangan deh. Jadi yang bagus-bagus. Nah, kata Hatim Al-Asam ini, setiap pagi setan tuh nggak nyamperin saya, tentunya dalam wujud jelmaan. Setan berkata, ya Hatim Al-Asam, mata kul wa mata lebas aina taskun. 3 pertanyaan setan itu. Apa yang kamu makan? Apa yang kamu kenakan? Dan di mana kamu tinggalin? Ini kan pertanyaan Batman ya, jebakan-jebakan Batman gitu kan. Dia pikir karena ini dia orangnya akan menjurus kepada keglamoran, menjurus kepada kemewahan, nggak terpancing, dan dia karena memiliki ilmu. Kata Hatim Al-Asam, akulul mauta, yang saya makan adalah kematian. Ini artinya apa? Selezat apapun makanan yang saya makan, senikmat apapun minuman yang saya minum, yang saya rasakan, ujung-ujungnya membawa kematian. Makanan enakan sampai tenggorokan, lewat tenggorokan udah nggak enak lagi. Apapun, akhirnya adalah itu. Karena itulah Nabi berpesan kepada kita, aksiru min hazimil lazzatil maut, banyak-banyakin ingat kenikmatan yang memutuskan kelezatan kamu makan. Apa yang memutuskan? Ya kematian. Dia tidak terjebak kepada pertanyaan setan itu. Pasti yang saya makan ini kematian, karena ujungnya pasti orang mengalami itu. Karena bukan orang yang mencari kematian, tapi kematian yang mencari manusia, kematian yang mencari makhluk. Kita sudah hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul, katakanlah, kematian kamu lari dari kematian. Setiap orang pada umumnya lari dari kematian, tapi kematian akan mencari kamu.
walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun Anda berada dalam benteng pertahanan yang kokoh, yang kuat, bila kematian sudah saatnya, malaikat tidak akan mundur untuk itu. Jangan lantas, wah orang ini susah mati karena pakai susuk. Malaikat nggak takut nih susuk. Ya, jangan lagi susuk sisik aja kagak takut gitu kan. Ya. Dan orang suka bilang, wah ada susuknya. Enggak, malaikat nggak pernah takut dan nggak pernah salah alamat. Dan kagak pernah salah comot. Dan kagak pernah bilang kagak sengaja. Oh, nggak pernah. Ya, ini kan aneh-aneh orang. Datang subuh-subuh bawa air keras nyiramin orang, dianggap kagak sengaja. Kalau kagak sengaja itu orang bawa mangkok air panas atau bakso kesandung keseblok orang, itu kagak sengaja gitu. Ini datang sengaja subuh-subuh bawa air keras nyiramin orang, kagak sengaja ya. Itu jawaban dari Hatim Al-Asam, yang saya makan adalah kematian. Maksudnya apa? Ai azuku miraratul mauti, saya merasakan pahit getirnya kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap bernafas merasakan sakitnya mati. Karena nanti malaikat ada yang mencabut dengan bengis, ada yang mencabut dengan lembut. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta fal mudabbirati amra. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kerasnya, dengan bengisnya. Orang-orang kafir ya, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, tapi akan lembut malaikat mencabut ruh orang-orang yang beriman, yang mengamalkan ilmunya itu. Wan nasyitati nashta fal mudabbirati amra. Wa albasul kafana, yang saya pakai pasti ujungnya kain kafan. Orang boleh necis dengan kain sutranya, dengan woolnya, dengan bahan yang paling mahal, bahkan mungkin anti peluru, antibody dan sebagainya, ujungnya pasti dia pakai kain kafan. Kalau di orang-orang Islam itu, terlepas di ibadah atau tidak, ujungnya pakai kain kafan. Walaupun pakai jas, pakai dasi, itu kan dari bahan juga semuanya itu. Berujung kepada kain kafan itu. Jadi karena itu, kenapa harus hidup konsumtif? Ya. Kenapa harus mewah di atas penderitaan orang lain? Gitu kan. Berhiaslah ketika akan berangkat ke masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bawa perhiasan kamu, maksudnya pakaian yang paling baik untuk menyembah Allah, sebagai tanda syukur kepada Allah. Jangan ke masjid lusuh, kondangan ke gedung. Lagi kaum ibu, atasan pink, bawahan pink, selop warna pink, kerudung pink juga, tas pink, walaupun kosong gak ada apa-apanya gitu. Bukan ibu-ibu sih bukan. Ya. Bangga gitu kan, tapi giliran sholat, ya Allah, itu mau kena 3 tahun kagak ganti-ganti gitu kan. Kita akan berujung kepada itu, yang kita pakai kain kafan ya. Itu untuk mengingatkan sebenarnya gitu. Semuanya akan menjadi musnah, semuanya akan menjadi topo, semuanya akan menjadi lap, kain pel dan sebagainya itu. Wa askunul qabra, saya akan menempati lubang kubur. Semuanya orang akan masuk ke situ. Apalagi dalam kitab ini juga dikatakan, ya man bidunyahu istaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wahai orang yang sibuk dengan gemerlapnya dunia, Anda telah dibuat lalai oleh angan-angan yang panjang. Anda lalai dari hari ke hari, Anda goflah dari hari ke hari, sementara ajal makin dekat dan makin dekat. Terkadang kematian datangnya tiba-tiba ya. Dalam kubur saja diproses seluruh amal ibadah kita. Karena itu hati-hati dengan huru-hara kematian sebagai awal jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita.
Tiba-tiba datang kematian itu. Kemarin masih segar bugar, masih muda belia, tahu-tahu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu yang muda-muda juga jangan berpedoman atau berpantun kepada kelapa muda kupas-kupasin. Kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin deh. Udah tua tinggal bongkoknya, gitu kan ya. Tidak, ibadah. Sebaik-baik pemuda yang berpola pikir seperti orang tua. Dia beribadah. Itulah malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi. Lihatlah pemuda-pemuda yang tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menempati semuanya kuburan itu. Rumahnya dia boleh berhektaran. Rumah tinggal saja sampai 2000 meter. Rumahnya di dalamnya lagi ada kolam renang. Tapi ketika masuk ke lubang kubur, siapapun dia, ukurannya 2 kali 1,5 meter atau 2 kali 2 meter paling besar, akan ke sana arahnya manusia itu. Fayahrubu syaiton minni, maka dengan jawaban itu setan kabur tunggang langgang. Dia nggak berhasil menjebak pertanyaan itu pada seorang ulama besar, Hatim al-Asam. Wal maqalatur rabi'atu wal ishrun, makalah ke-24. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati aghnahullah ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa azzahu min ghairi ashiratin. Makalah ke-24 dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja keluar dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat, maka Allah bikin kaya orang ini tanpa harta. Allah kuatkan dia tanpa tentara yang menyertainya. Allah muliakan tanpa ada kelompok, tanpa ada jemaah dan keluarga. Ini merupakan apresiasi Allah Subhanahu wa taala buat orang yang hijrah dari hinanya kemaksiatan menuju kepada ketaatan yang maksimal, kemuliaan ketaatan yang maksimal. Itu hijrah itu. Karena model sekarang kita nggak mungkin hijrah fisik, nggak mungkin hijrah pindah kampung, tidak. Hijrah qalbiyah, hijrah hati nurani, dari kemalasan ibadah menjadi kerajinan beribadah, dari kehinaan kemaksiatan menuju kepada kemuliaan ketaatan. Itu makna hijrah. Karena Rasul bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Enggak ada lagi hijrah fisik setelah kota Mekah. Yang ada niat jihad. Niat jihad. Artinya satu saat bangsa ini memanggil, satu saat umat Islam memanggil kita untuk melawan, sing-singkan lengan baju. Enggak usah lihat usia lagi ketika itu. Kalau agama dan bangsa ini memanggil. Ya. Jadi harus ada niat seperti itu. Itu pesan Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada lagi hijrah setelah futuh Mekah, enggak ada lagi. Walakin jihadun. Tetapi yang ada semangat juang dan niat untuk berjuang gitu. Wa'idul lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail. Persiapkan apa saja yang Anda miliki, terutama yang muda-muda. Asah lagi tuh permainan. Ya. Tekuni lagi tuh permainan yang bisa toya, yang bisa golok. Ya bukan buat apa-apa, buat melatih diri saja. Wa'idul lahum mastata'tu min quwwah, kekuatan apa saja. Biar pemuda ada skill. Sehingga dia berkata, laisal fata man yaqulu kana abi, innamal fata man yaqulu ha anadha. Bukan pemuda yang hanya mengandal kepada kehebatan orang tuanya, tapi yang namanya pemuda yang berkata, inilah aku, inilah hasil karyaku, tanpa mendompleng kepada kehebatan bapaknya. Itu pemuda. Ya. Wa hadza min idhofati sifah lil mausuf. Ini adalah menyandarkan sifat kepada yang disifatkan. Keluar dari kemaksiatan, kehinaan, tapi
idhofah sifah lil mausuf dibalik, keluar dari kehinaan kemaksiatan ya. Ai man tarakal maksiyatah allati tusayyiruhu dzalilan, yakni siapa saja yang meninggalkan kemaksiatan yang menjadikan dia hina, wa amilat ta'ata, dia beramal yang taat, allati tusayyiru azizan, yang menjadikan dia menjadi orang yang mulia, maka a'tahullah ta'ala salasa sifatin mahmudatin, Allah memberikan 3 sifat yang terpuji buat orang yang menyingkir dari kemaksiatan kepada ketaatan. Apa Allah berikan 3 kenikmatan sifat-sifat terpuji ini? Pertama, aghnahullah ta'ala min ghairi malin, Allah bikin kaya dia tanpa harta. Karena yang bikin orang jadi kaya bukan satu-satunya harta. Berapa banyak orang hartanya banyak tapi ada kegalauan, ada kegelisahan. Siapa yang nggak kenal dengan seorang multijutawan dari Yunani ya. Aristotle Onassis, luar biasa ya. Luar biasa ini. Anaknya Alexander Susi, itu olahraganya bukan kayak kita main dampu ya, main bola, bukan. Ini jet set pesawat tuh. Ya, itu olahraganya itu, karena kayaknya luar biasa. Tapi nggak tenang nih ya, nggak tenang, minum pil tidur, pengen tenang, tidur terus-terusan ya, sampai sekarang nggak bangun-bangun lagi gitu kan, karena nggak ada kekuatan zikir. Karena itu kecerdasan kita secara intelektual harus kita imbangi dengan kecerdasan spiritual, zikir, mengingat Allah, biar ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Karena banyak kejadian-kejadian ini dilakukan oleh mereka yang cerdas secara intelektual tapi tidak cerdas secara spiritual. Maka perlu ada kombinasi kecerdasan itu ya. Ini yang Allah jadikan orang kaya tanpa harta. Karena laisal ghina an kasratil mal, kekayaan bukan banyaknya harta. Walakin ghina nafas, kekayaan itu kekayaan hati. Hatinya kaya, ada luas dia seperti itu. Itu kaya. Buat apa banyak uang tapi merasa dikejar-kejar? Karena uang yang dia dapat bukan dari hasil yang halal. Merasa dikejar-kejar, ketakutan dia. Akhirnya kagak menikmati hartanya. Karena dia takut oleh dirinya sendiri, dikejar-kejar oleh rasa takut. Sehingga penyakitnya juga penyakit yang aneh, penyakit heran-heran. Kosong, pelong, orang-orang kaya itu gitu kan. Dia berobat nggak boleh makan yang keras, nggak boleh makan yang asin, yang lunak-lunak aja, lumut dibebek gitu kan ya. Batu genteng mungkin diulek gitu kan. Karena udah nggak ada ketenangan lagi. Maka kata mu'alim, nggak apa-apalah kita nggak kaya secara materi, tetapi kaya secara hati. Kita makan pada umumnya, kata mu'alim Syafi'i Hazmi, 4T, tahu, toge, teri, tempe. Tapi hati kita tenang ini, karena dengan zikir. Tapi sekali-sekali boleh kita sebagai kepala keluarga nyenangin keluarga, apalagi besok 10 Muharram itu. Ntar malam deh, pas masuk maghrib 10 Muharram. Nabi bersabda, man wasa iyalahu yauma asyura wasa Allah. Siapa yang meluaskan rezeki buat keluarganya 10 Muharram saja, itu Allah luasin rezekinya setahun ke depan. Ya istimewalah sekali-sekali. Mah, anak-anak besok ikut ayah ya. Kita makan yang istimewa, raja gurame, cempaka putih. Ya. Sekali-sekali, karena tiap hari kan pate terus, toge, teri, tempe, tahu gitu. Itu rezeki kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada niat lah, kalau nggak ada niat seperti itu. Karena yang kita senangin istri, yang kita senangin keluarga, sekali-sekali istimewa ya. Yunfiquhu bal bisukuni qalbihi, Allah bikin kaya tanpa harta yang dikeluarkan, bahkan ketenangan hatinya itu adalah kekayaan. Yang kedua, wa ayyadahu min ghairi jundin, ay qawahu, Allah memberikan kekuatan tanpa tentara. Dia nggak punya pasukan, nggak punya backing, nggak punya, tapi kuat luar biasa. Orang nggak mempan ngadapin dia. Secara halus, secara kasar, dikasih uang triliunan nggak bergeming, tidak. Dan itu Rasulullah sudah pernah ditawarkan.
Datang kepada amiknya Abu Talib. Ya Abu Talib, katakan sama ponakan kamu, maunya apa sih? Ingin kekayaan, ingin kedudukan, saya kasih. Ya. Ingin tahta, ingin harta, ingin wanita. Kalau sekarang ingin Toyota, saya kasih. Tapi jangan dakwah, jangan berjuang, diem aja deh. Nabi dengan diplomasi menjawab, ya ami, kullahum, katakan kepada mereka, law wada'u syamsa an yamini wal qamaru an yasari al an atruka hadal amr ma taraktuhu hatta yudhirallah au ahli kafih. Pamanda, sampaikan salam kepada orang kafir. Andaikan mereka bisa meletakkan mentari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku diam tidak berjuang nanti dulu, biar Muhammad hancur, asal Islam jangan hancur. Itu tegas gitu, nggak bergeming dengan apapun seperti itu. Ya kan nggak mungkin mereka meletakkan matahari atau sesuatu apapun yang hebat, yang mahal, tidak akan merubah keyakinan, karena sudah kekayaan hati ada di sini. Dan sudah Allah kuatkan tanpa tentara, asakir yu'inunahu bal biquwatillah, tanpa adanya tentara, bantuan yang menolongnya, bahkan Allah memberikan kekuatan. Yang ketiga, wa'azzahu, Allah bikin menang, Allah bikin mulia, min ghairi asyirah, tanpa adanya jemaah. Ghalabahu ala aduhi, dia menang menghadapi musuh-musuh seorang diri tanpa adanya jemaah. Min ghairi asyiratin, jama'atin yu'ashirunahu, yang membela, yang berkeluarga, bal binasrillah ta'ala, bahkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, karena punya keyakinan in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika Anda menolong agama Allah, Allah akan tolong Anda. Allah kokohkan pendirian Anda di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatul khamisah wal ishrun, makalah ke-25. Ruya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dzata yaumin ala ashabih faqala kaifa asbahtum faqalu asbahna mu'minin billah faqala wa ma'alamatu imanikum qalu nasbiru alal bala wa nashkuru alal rakha wa narda bil qada faqala alaihi salatu wassalam antumul mu'minuna haqqah. Makalah 25 diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar satu hari kepada sahabat-sahabatnya. Setelah mengucapkan salam, Nabi berkata, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kamu? Jawabannya, asbahna wa syukrulillah, kami pagi-pagi alhamdulillah dalam keadaan baik dan beriman kepada Allah. Asbahna ay sirna fis sabah, kami berjalan berada di waktu pagi ini mu'minin billah, masih tetap konsisten istiqamah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Setelah dia bertanya seperti itu, kata Nabi, wa ma'alamatu imanikum, pembuktian keimanan kamu mana? Kamu berkata tadi pagi-pagi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mana tanda-tandanya itu? Mana bukti-buktinya itu? Harus ada bukti fisik gitu kan, bukan sekedar ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku orang banyak, tapi tanpa ada bukti dari pengakuannya itu. Kata sahabat, qalu nasbiru alal bala, satu di antara bukti keimanan kami, kami sabar atas ujian Allah. Il imtihan min Allah ta'ala. Karena yang namanya sabar itu kan tempatnya 3. Sabar menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sabar meninggalkan segala larangan Allah, sabar ketika mendapatkan musibah. Ini kami, kata sahabat, untuk membuktikan keimanannya, nasbir alal bala. Karena orang yang beriman senantiasa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu bukan kehinaan, itu ingin meningkatkan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa nashkur 'alar rakha, kami bersyukur atas keluasan kehidupan yang Allah berikan kepada kami. Itu orang beriman, sabar dan syukur. Enggak dimiliki oleh yang lain kecuali orang-orang yang beriman. Sehingga dalam hadis Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu la khairun. Aku kagum dengan urusan orang-orang yang beriman, urusannya selalu baik buat dia. Laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, illa lil mu'min. Tidak ada itu dimiliki oleh seorang pun kecuali hanya orang yang beriman.
sabar dan syukur. In asobathu sarra syakar, jika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, alhamdulillah. Paling tidak seperti itu. Wa kana khairal lahu, dan itu lebih baik baginya. Wa in asobathu dharra, kalau mendapatkan musibah, mendapatkan petaka, mendapatkan sakit dan ujian, sabar, dia sabar. Nah, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Fakana khairal lahu, rawahu Imam Ahmad. Itu Nabi sampai angcungin jempol lah buat orang-orang yang beriman itu. Sabar dan syukur. Yang ketiga, tanda iman kami, wa narda bil qada. Kami puas, kami redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ai al hukmil ilahi fi a'yanil mawjudat ala ma hiya alaihi minal ahwal fil azal ilal abad, yakni hukum Allah fi a'yan, dengan zat-zat, dengan benda-benda yang diadakan, yang dinyatakan, yang didatangkan, ala ma hiya alaihi, atas apa yang Allah berikan minal ahwal, dari keadaan-keadaan itu fil azal, pada masa azal sampai sekarang dan seterusnya. Itu dia qada, redha dengan qada Allah. Nah, baru Nabi mengacukan jempol, faqala alaihi salatu wassalam, antumul mu'minuna haqqa, kamu menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Tadi tiga itu, sabar atas bala, syukur atas keluasan rezeki, dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ai imanan mutabiqan lil waqi' wa rabbil ka'bah al wawlil qasam, yakni keimanan yang sesuai bagi kenyataan dan demi Allah pemilik Ka'bah yang mulia ini. Ini tiga makalah yang kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, silakan. Paling sulit itu kita menerima ridho ketentuan dari Allah. Di Bandung ini ada mereka 2.500 ibu-ibu menuntut cerai karena masalah ekonomi. Nah, makna dari sebuah pernikahan itu, pertama kita harus bagaimana, kedua ketentuan seperti ini kita harus mengerti. Alasan tidak punya uang suaminya, mereka menuntut cerai. Terima kasih. Ya. Makna sebuah pernikahan itu, dia akan menyatukan dua makhluk Allah yang berbeda keinginan, yang berbeda pendapatan, dan mungkin berbeda suku, tapi hanya satu kesamaannya, itu iman. Jadi pernikahan itu menyatukan dua keluarga besar. Mestinya mesti difahami oleh setiap orang yang mau nikah, baik laki maupun perempuan, bahwa kalau tujuan nikahnya hanya untuk materi, itu menjadi sengsara ke rumah tangganya itu. Jadi siapa yang nikah karena hartanya, Allah bikin miskin. Siapa yang nikah karena dia popularitasnya, akan dibikin sengsara. Siapa yang menikah karena ingin dianggap keturunan yang baik-baik, dia juga akan direndahkan. Tapi siapa yang nikah karena Allah, itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang perlu diingat-ingatkan kepada siapapun yang mau menikah. Menikah bukan sesuatu yang gampang. Dia sesuatu yang sakral. Letak sakralnya nikah itu karena overalih amanah. Sehingga Allah sejajarkan pernikahan itu dengan Allah menciptakan alam semesta. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di antara ciptaan Allah itu, Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta, dan Allah memberikan kesamaan pernikahan itu seiring dengan Allah menciptakan alam semesta, seiring dengan menciptakan langit dan bumi. Di situ ada pernikahan. Di situ sakralnya pernikahan. Jadi karena itu jangan bercerai kalau urusan semata-mata ekonomi. Tidak. Di sini harus dituntut kesabaran. Kalau ada perceraian yang sifatnya nusuj,
kedurhakaan, ya, penyimpangan-penyimpangan. Ya. Umpama ada seorang suami, istrinya digodain, dicolek-colek di depan dia nggak marah, dia tidak ada cemburu. Ini laki-laki yang salah, dayus namanya, nggak bisa masuk ke dalam sorga itu laki-laki, karena ada pembiaran, istrinya diganggu oleh orang lain, dia diam saja. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Itu sabar bukan pada tempatnya itu. Ya, sama juga orang masuk ke masjid pakai sepatu bot, blok-blokan, innallaha ma'as sabirin. Jangan lawan. Ya, hadapin gitu kan. Ada orang lepas anjing sini, innallaha ma'as sabirin. Keliru gitu kan. Jadi sekarang makanya niat awalnya itu ketika orang mau menikah seperti apa. Tetapi kalau suaminya tidak ladenin, dia minta 1000 kali cerai, nggak bakal jadi jatuh talak 1. Dan pengadilan tidak akan pernah mengabulkan tuntutan itu. Pengadilan agama akan mengabulkan perceraian manakala ada 4 hal atau 1 dari 4 hal. Meninggalkan, tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, membiarkan selama 6 bulan, ya, lalu menyakiti badannya, dan meninggalkan 2 tahun berturut-turut. 1 saja di antara 4 itu istri nggak redho, mengadukan halnya kepada pengadilan agama, maka pengaduannya dibenarkan oleh jatuh talak saya 1, maka suami membayar uang iwat 10.000, si perempuan yang lapor. Jadi harga laki-laki cuma ceban 10.000 gitu kan. Pengadilan bisa memutuskan jatuh talak kalau tadi 1 di antara 4 pasal. Tidak memberikan nafkah, pembiaran selama 6 bulan, menyakiti badan, dan meninggalkan 2 tahun lamanya. Ya, jadi Bang Toyib dia, nggak pulang-pulang, udah 3 kali lebaran. Berarti kan 2 tahun itu kan. Batal pernikahan itu, fase pernikahan. Jadi itu tadi, makanya ketika nikah jangan karena materi. Idealnya memang tunkahul mar'ah li arba'in. Idealnya perempuan dinikahkan karena 4. Limaliha karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena keturunannya, yang keempat wali diniha karena seiman seagama. Tapi Nabi menegaskan, fasfar bidzatid din taribat yadaka. Pilih yang terakhir, yang keempat, yang seiman dulu, akan menguntungkan usaha kamu. Karena yang namanya kecantikan relatif orang. 20 tahun, 30 tahun hilang kecantikannya. Orang hilang kecantikannya bisa karena kecelakaan, bisa karena musibah, terbakar umpamanya, jelek dia. Orang kan cantik, perempuan ini kan urusan 2 cm kulit. Andai kata 2 cm dicopotin, siapa yang mau sama dia? Gitu kan. Iya. Urusan 2 cm itu kan. Keturunan, berapa banyak keturunan baik tapi anaknya nggak baik. Anggota terhormat, banyak yang tidak terhormat. Yang mestinya bela rakyat, bukan bela rakyat. Katanya anggota terhormat, gitu kan. Jadi orang diukur dari falfar, kata Nabi, bidzatidin, pilih yang seiman itu. Jadi jangan sampai terjadi itu salah kalau semata-mata faktor ekonomi, ya salah. Harus bersama-sama, sabar. Kalau dia mengabdi kepada Allah, Allah nggak bikin susah, pasti ada aja rezekinya buat makan. Ya, jangan karena faktor ekonomi dia menuntut cerai, nggak boleh. Ya, itu menjadi haram. Kecuali tadi 1 di antara 4 hal dilakukan oleh suami.